saya juga cerita sama ibu saya kaget. Kok bisa anak saya kayak gini, kok jadi gini. Cita-cita saya ini, pemimpinan ini berkaitan dengan cita-cita saya di masa depan. Studio Al-Ali. Assalamualaikum. Hai sahabat Studio Al-Ali. Welcome back to our session. This is Podcast Al-Ali. Bersama saya Cilia dan teman saya Rani akan menghadirkan tamu-tamu yang sangat menginspirasi untuk berbagi kepada sahabat Studio Al-Ali. Jadi kita kedatangan tamu, yaitu leader-leader dari Al-Ali yang sangat luar biasa. Sebelum itu, kita akan berkenalan dengan leader-leader yang sangat luar biasa ini. Waktu dan tempat dipersilahkan. Perkenalkan, nama saya Musyarafatul Auladiyah, biasa dipanggil dia. Saya sekarang lagi duduk di kelas 11 SMA, dan saya menjabat sebagai Ketua Dewan Ambalan. Silakan. Perkenalkan, nama saya Eka Lutfia Rahayu. Biasa dipanggil Mbak Eka. Dan sekarang beliau duduk di kelas 2 SMA atau kelas 11 dan dia menjabat sebagai Ketua IPPNU PK Al-Ali. Mbak Eka sama Mbak Dia kalian baru belakangan ini kan menjabat sebagai pemimpin. Nah, gimana sih rasanya awal-awal menjabat gitu? Takut. Takut? Ya. Apa yang ditakutin? Takut orang-orang iri sama jabatan kita. Enggak kok, enggak iri. Padahal kok bisa iri kenapa? Karena banyak orang-orang itu biasanya suka nyuruh. Gak bisa introspeksi diri. Oh iya, Kayak gitu. Contohnya kok iri, gimana Mbak Eka? contohnya tadi kan katanya Mbak Dia kan kayak orang-orang tuh nyuruh tapi gak mau introspeksi dirinya sendiri. Itu contoh kayak gimana? Contohnya kayak misalnya saya aja ya. Ya, Saya nyuruh kamu. Nah, misalnya nyuruh baris dengan sikap sempurna, sedangkan saya nggak tahu sikap sempurna itu kayak gimana. Saya hanya nyuruh saja, nggak melihat diri saya tuh itu sudah lebih baik atau belum, kayak gitu. paham. Terus kalau Bella gimana? Awal-awal menjadi ketua IPPNU ini kayaknya. Jabat. Iya. Ya, takut. Takut juga. Apa yang ditakutin coba? Jabat sebelum menjabat. Buatnya udah banyak yang gak suka, apalagi kalau udah jabatan. Ya jadi mereka sama Mbak Dia harus punya mental yang kuat itu. Pasti. Kan mereka kemarin kan pas mau pemilihan jadi ketua IPPNU itu kan ada voting kan ya itu. Jadi voting itu kan juga dari teman-teman kita. Kalau banyak yang bilang Mbak Eka, jadi banyak yang mendukung Mbak Eka gitu. Jadi jangan takut. Mereka mendukung Mbak Eka. Jadi mereka tuh percaya kalau Mbak Eka itu pantas jadi ketua IPPNU gitu intinya. Apakah ada paksaan untuk memilih kalian gitu? Waktu voting gitu loh, paksaan Kayak pilih. Soko. di toko. Ya, seperti itu. Nggak ada. Nggak ada. Saya itu kemarin tanya sama teman saya, katanya gini, kan saya tanya, kenapa kok milih saya gitu? Kan saya kan kayak gini, terus sifatnya kayak gini gitu. Ternyata teman saya jawab, di buku panduan pramuka kemarin kan dikasihkan ya, itu kan sikap pemimpin itu dia harus ramah, tegas, terus apa ya? Apalagi nggak? Disiplin, Tanggung jawab. dan masih banyak lagi. Terus ternyata mereka menjawab, walaupun saya tidak semuanya punya di buku itu, maksudnya sifatnya Banyak tapi yang ada dalam pikiran. ya banyak yang ada dalam diri saya karena gitu. Tapi saya pesimis. Optimis, jangan pesimis.
Iya. Kalau BK soal voting-voting gitu gimana? Emang ada yang maksa, ada paksaan kayak nyogok gitu gitu? Nggak ada. Nggak ada? Malah sebelum pas dipilih lima apa jenenge 5 kandidat, saya itu habis sholat soalnya gini, ya Allah, kalau emang saya pantas dan saya yang terbaik, jadikan nggak apa-apa. Dan ya semoga bisa bertanggung jawab. Tapi kalau saya nggak pantas, terus ada yang lebih baik dan lebih bertanggung jawab dari saya, jadikan dia aja, gak usah saya. Dan ikhlaskan, lapangkan hati saya agar gak merasa iri sama orang yang terpilih. Tapi ya kenyataannya saya ya nggak tahu. Alhamdulillah BK terpilih. Jadi intinya BK tuh jadinya BK tuh pantas dan bisa bertanggung jawab menjadi ketua IPPNU tahun ini. Dan ini juga baru pertama ini loh, Al-Ali ada IPPNU kayak gini tuh. Dan BK menjadi ketua pertama. Kecep BK. Kalau misalnya diberi kesempatan, pengennya di masa depan itu jadi pemimpin apa? Pemimpin ya kayak organisasi pramuka aja. Pengennya dari dulu pas waktu MTS itu dulu kan juga ikut Dewan Penggalang, tapi cuman jadi anggotanya aja. Terus pas dulu juga pas MTS juga jabat jadi OSIS tapi nggak jadi anggota, juga nggak jadi anggota inti itu. Terus akhirnya di SMA ini saya berpikir untuk lebih membuat sifat saya itu gak kayak anak kecil lagi gitu lah pemikirannya gitu. Dimulai dari cara berbicara, terus cara berpikir juga itu diubah sedikit-sedikit pada masa SMA ini, dan akhirnya bisalah menjadi ketua Dewan Ambalan ini. Usahanya tercapai. Iya. Bangga nggak? Pasti bangga sekali. Bangga sih, bangga. Saya juga cerita sama ibu. Ibu saya kaget. Kok bisa anak saya kayak gini kok jadi gini. Kalau BK di masa depan pengennya jadi ketua apa lagi? Masa depan Kerja atau apa gitu, udah terjun ke masyarakat gitu. ngomong masa depan, saya sekolah di sini pendidikan sosial cuma dapetnya cuma satu, cuma melatih mental. Kalau ilmu kayaknya saya belum bisa mendapat seluruhnya dari sini, tapi kalau mental saya sudah sedikit tambah lah dari sini. Terus kalau pemimpin, tujuan saya ikut ini IPPNU untuk menjadi pemimpin pertama diri saya sendiri, kemudian untuk cita-cita saya. Ini pemimpinan ini berkaitan dengan cita-cita saya di masa depan. Jadi saya itu dari dulu nggak pernah kayak punya cita-cita jadi seorang karyawan atau bawahan. Nggak pernah mimpi kayak gitu. Jadi saya ingin jadi seorang wirausahawan, dan wirausahawan juga butuh seorang kepemimpinan yang baik dan mental yang kuat juga. Seperti omongannya Mbak Eka, saya ingin menambahkan, saya juga dalam organisasi itu tidak ingin menjadi bawahan. Itu walaupun nggak ketua, minimal inti lah. Nggak mau jadi anggota. Kan biasanya tuh kalau anggota, kalau dia berpendapat, ini pengalaman saya sendiri, saya berpendapat jarang sekali ada yang mendengarkan. Jadi untuk di organisasi saya ingin menjadi anggota inti, bukan anggota biasa. BK kok bisa sih di sini mendapatkan, kan kata BK di sini kan bisa melatih mentalnya BK kan ya? Kok bisa sih? Bisa. Saya dulu waktu SD, ya ini agak aib sih, tapi gak apa-apa. Pernah disuruh lomba pidato bahasa Indonesia. Itu pesertanya cuma sedikit,
Dan itu saya ikut lomba, belum sempat selesai pidatonya saya nangis. Saya tuh orangnya demam panggung, bisa dibilang seperti itu. Terus kalau MTS saya nggak pernah ikut olimpiade atau lomba-lomba apapun, karena kan sudah ada yang mewakili. Jadi saya kurang berperan aktif dalam masa sanawiyah atau MTS. Terus kalau di SMA ini nggak tahu, tapi saya sering, ya nggak sering-sering amat, tapi ya suka diajak lomba. Seperti kemarin, meski ya nangis juga, lomba Baca kitab NPK. baca kitab pun yang ini juga nggak bisa, tapi berhubung ada motivasi katanya nggak apa-apa, bisa nggak bisa yang penting maju dulu. Itu dari asatid juga. Terus kemarin saya juga pernah ikut fashion show, itu juga nggak nyangka kenapa saya bisa, tapi dalam hati itu yakin saya bisa. Itu sebenarnya juga nekat juga, nggak terus saya emang bisa, itu nggak cuma modal nekat. Terus kalau di sini saya juga sering berbicara seperti kali ini podcast yang kalian adakan. Saya juga dilatih bicara di sini. Beda banget beneran. Dulu yang mereka demam panggung itu sama sekarang yang bisa sampai juara fashion show itu beda banget mereka dulu sama sekarang. Bedanya itu katanya mereka dulu mereka SD pernah pidato bahasa Indonesia, belum sampai akhir udah nangis. Mereka demam panggung kan itu. Terus sanawiyah mereka ngomong kalau mereka nggak pernah ikut lomba-lomba gitu kan ya, karena mereka belum berperan aktif di dalam Lingkup sekolah. lingkup sanawiyah itu. Nah, di SMA ini aku lihat mereka itu sering banget loh ikut lomba atau apa gitu, masuk ke acara-acara, jadi panitia, jadi ini, jadi itu. Sering loh mereka. Sampai mereka bisa jadi ketua IPPNU dan berpidato di depan orang-orang banyak. Itu bagus banget. nggak tahu. Guru saya dari TK sampai MI juga bingung. Waktu TK dulu saya juga, kalau guru saya bilang gini, kalau di rumah kan saya dipanggilnya Pia bukan Eka. Bilang ke ibu saya, Pia itu loh mbak, dulu mau saya tunjuk itu sering sembunyi di bawah kursi gitu katanya. Tapi kok sekarang bisa gitu. Terus yang MI, Pia itu loh gimana toh, dulu aja nangisan, sekarang kok enggak, katanya. Ya enggak tahu. Oh alam. Takdir kersane Gusti ya Allah. Jadi ada perubahan besar dari dalam diri mereka. Pembelajaran apa sih yang bisa membuat dia itu jadi seperti sekarang? Pembelajaran yang dia dapetin di SMA ini, di Al-Ali ini, yang bisa jadi dia jadi pemimpin di Al-Ali. Di rumah kan pas liburan, ibu saya bilang ke saya, aku itu orangnya pendiam, katanya gitu. Padahal di sekolahan itu saya aktif. Apa sih aktif? Aktif lah kayak gitu. Ibu saya nggak tahu. Terus akhirnya saya cerita soal yang tadi itu, ya ibu saya setengah kaget. Terus Tidak seluruh kaget satu menit. terus soal percaya diri dulu MTS. Ini mengenal masa lalu ya. Iya. Dulu MTS saya nggak sepercaya diri ini. Kok bisa? Karena dulu kan belum mondok. Dulu kalau apa ya, misalnya kalau omongin sedikit gitu ya, langsung sakit hati, terus cerita sama ibu kayak gitu kan, kurang percaya diri kan ya kalau Iya. menanggapi orang itu tuh loh, lebih baik diam dulu kayak gitu. Terus kalau sekarang kan lingkungannya di pondok, kalau banyak orang-orang yang bilang kayak omongan pendek, tapi dia itu nyelekit banget di hati gitu loh. Kadang juga cerita sama temen, tapi juga kadang diem,
dengerin aja terus gitu. Kadang kalau sudah mangkel banget apa ya, marah banget gitu loh, kayak kok gak bisa dikandani ya mung iki ngono lah. Apa itu, terus saya langsung bantah ke orang itu, terus saya kan diam orang itu sampai orang itu berbicara sama saya. Tapi dulu juga pas baru-baru mondok juga, baru aja mondok, ada masalah sama orang ya kayak gitu, tapi saya yang ngawalin pembicaraannya, nggak dia. Itu kan belum terlatih percaya dirinya, dan sekarang sudah terlatih ya. Kalau saya merasa bersalah, saya akan minta maaf, dan kalau dia yang salah, saya akan diam. Seperti itu. Keren. Ya, tapi gini, saya juga belajar dari kalian, apalagi Cilia. Kenapa? Iya, belajar dari Cilia. Jadi itu orangnya gimana ya? Bisa menerima pendapat orang lain, bisa menerima kritikan orang lain, walaupun kritikannya itu jelek banget. Cilia loh. Iya, bener Kak. Contohnya, Contohnya apa dia? dia itu kan banyak orang-orang yang ya tidak membicarakan dia Ya, gitu. paham. Soalnya dia sudah paham. Itu dia itu tetap baik sama orang itu, nggak ada dendam. Nggak tahu itu dalamnya dendam atau enggak tahu ya. Dari luarnya aja dia tuh kayak ramah banget gitu. Salah gitu lah dia. Aku roh tadi kayak Isel kan. Ya, Cil. Di dalamnya tuh dendam. Enggak kok. Gak apa-apa. Aku juga gitu tuh, Cil. Bongkar kan. Hatiku itu lembut. Selembut apa? Selembut kain sutra yang aku pakai itu. Katon, Toyo Bro. Lo lembut sebenarnya. Tapi aku emang orang kayak gitu kok. Bener ya? Bener. Alhamdulillah. Jadi dia mengamati aku terus gitu. Iya. Aku tuh suka kayak orang-orang yang ramah. Aku suka sama orang yang ramah, tapi juga sama orang jelek juga suka. Sukanya tuh sifatnya. Kalau misalnya cueknya tuh cuek, gimana ya? Ya gitu intinya. Mbak Ika sama Mbak Dia baru berapa bulan menjabat sebagai ketua? Dua deh, satu setengah. Mbak Dia 1,5. Satu bulan kayak gak tahu lah, lupa. Rasa kurang minggu sampean. Kayaknya belum lama-lama gitu kan ya. Terlalu lama. Apa sih pengalaman yang kalian dapat saat baru-baru menjadi ketua itu? Kayak aduh, baru kali ini aku rasain kayak gini. Dihargai. Dihargainya kayak gimana? Dihargai ya soal pendapat. Kan tadi saya cerita kalau pendapat saya kalau menjadi anggota itu susah untuk didengarkan. Untuk sekarang alhamdulillah ada yang mendengarkan pendapat saya. Kalau Mbak Ika gimana? Yang sudah Mbak Ika rasain selama Mbak Ika menjadi pemimpin ketua PNU gitu? Pertama, bisa rapat sama guru-guru, terus menyampaikan hasil rapat, terus tahu kinerja, cara berorganisasi, terus ya banyak. Sampai kemarin itu pertama kali, dan itu rasanya kayak bangga banget karena kayak berhasil gitu membuat suatu acara, tapi ya tetap dampingan guru. Dan itu adalah program pertama yang saya jalankan dengan kandidat-kandidat lainnya, dengan anggota-anggota lainnya. Itu rasanya bangga banget. Terus bisa rapat sama guru-guru, terus dapat motivasinya, terus penyemangatnya biar bisa jadi pemimpin yang baik itu gimana, terus biar gak sakit hatinan dan gak gampang sakit hati sama anggota-anggota yang lain. Itu pengalamannya. Dan berani menghandle sesuatu, berani bertanggung jawab juga, terus berani lah pokoknya. Gimana sih gaya atau cara kalian tuh memimpin anggota-anggota kalian? Misalnya cara menyuruh itu dengan cara sangat memaksa, atau dengan cara yang tidak terlalu memaksa, atau mau masih dengan ketat atau tidak ketat.
Kayak misalnya pengen berangkat sekolah, ikut dicek, kaos kaki dicek, sepatu dicek, tempunil di sini juga dicek. Kenapa harus tempun-tempun ranting? Tapi pesannya kayak gitu kok. Saya sendiri dari diri saya itu keras sebenarnya. Makanya agak berat jadi pemimpin gini. Pemimpin itu nggak enak. Salah dimarahin, nggak salah juga dimarahin. Gitu. Bertanya soal pendidikan ke bapak saya, itu beliau selalu ngasih motivasi. Motivasi kayak gimana? Contohnya, Oh, mbak wis netes dikit. ganti neno ganti. Ya cukup ya. Aku tak ganti kok. Cukup. Apa deh? Kasihan cewek dia.